Pemirsa, warga tebing Kisaran, Asahan, Sumatera Utara terlibat aksi saling dorong saat berusaha masuk dan menyegel pintu kantor Bupati Asahan. Warga protes lantaran ada tembok sekolah milik sebuah yayasan yang dianggap menyerobot jalan warga. Masuk terus. Ketegangan terjadi saat warga berusaha menerobos barisan petugas Satpol PP yang menjaga pintu masuk kantor Kabupaten Asahan. Aksi saling dorong nyaris berubah jadi kericuhan lantaran warga berusaha menyegel dan menggembok kantor saat menyadari tidak ada satupun pejabat pemerintah yang mau menemui mereka. Ketegangan mereda setelah polisi yang ikut melakukan pengamanan berhasil meredam amarah warga. Dalam aksinya, warga menuntut Bupati Asahan membongkar tembok yayasan sekolah swasta yang menutup akses jalan warga. Menurut warga, pembangunan tembok setinggi 4 meter tersebut menyalahi aturan dan mengambil hak jalan warga. Jalan itu adalah jalan masyarakat ya, akses masyarakat yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi bukan baru ada satu hari atau 2 hari atau 1 tahun 2 tahun. Sudah ada puluhan tahun yang lalu. Jadi jalan itu sudah lebih dulu ada dibandingkan yayasan. Warga mengancam akan terus melakukan aksi serta membongkar sendiri jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oknum TNI terhadap istrinya di Deli Serdang, Sumatera Utara mendapat perhatian warga. Keluarga yang emosi memaki tersangka dengan kata-kata kasar. Kau pembunuh! Semua keluarga! Emosi keluarga dan warga memuncak saat rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oknum anggota TNI Serma TDA terhadap Astri Gustina yang merupakan istrinya di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga korban bersama warga teriaki tersangka Serma TDA dengan kata-kata kasar saat peragakan adegan pembunuhan. Keluarga yang emosi kembali memaki tersangka saat akan pindah lokasi rekonstruksi pembunuhan. Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat mengungkapkan ada 86 adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi ini. Keluarga korban yang hadir di rekonstruksi mengaku tidak puas, sebab dinilai ada adegan yang ditutupi. Yang melakukan penikaman penusukan terhadap korban. Itu di adegan Adegan ketiga. Rekonstruksi pembunuhan oleh Serma TDA terhadap Astri Gustina yang merupakan istrinya sendiri dikawal ketat petugas. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pengeroyokan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di kawasan pabrik di Kabupaten Serang, Banten menyeret anggota BRIMOB berinisial Bribtu TG. Polisi memastikan pelaku ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Oknum anggota BRIMOB Polda Banten berinisial Bribtu TG ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan. Oknum anggota BRIMOB tersebut langsung ditahan di ruang penempatan khusus Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, dari 2 anggota BRIMOB yang diperiksa, hanya 1 orang anggota yang terbukti ikut melakukan tindakan kekerasan. Sementara rekan TG yakni Bribda TR dinyatakan tidak terlibat dalam aksi main hakim sendiri tersebut. Inisial Bribtu TG karena dia perannya ada. Sementara untuk Bribda TR yang bersangkutan pada saat itu justru melerai. Nah, ini berdasarkan keterangan saksi, kemudian dicek juga ada. Jadi yang 1 ya sudah. Kabid Propam Polda Banten Kombes Pol Purwoto menambahkan,
bahwa aksi yang dilakukan TG bersifat spontanitas tanpa perintah dari atasan. Sehingga saat terjadi tanda kutip chaos tadi, dia ikut spontanitas, jadi nggak ada instruksi. Ya, spontanitas tadi. Situasi seperti apa, Pak? Perasaan kalau dilihat dari teman-teman video segala itu datang sepertinya baik-baik saja gitu. Akan terjadi kejadian itu maksudnya. Ya. Sebelumnya terjadi aksi kekerasan atau main hakim sendiri dari beberapa orang terhadap staf Kementerian Lingkungan Hidup dan seorang wartawan di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis lalu. Korban menerima penganiayaan saat sedang melakukan inspeksi mendadak di PT GRS, namun diduga sidak tersebut bocor sehingga pabrik dijaga ketat oleh keamanan pabrik serta ormas. Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa wartawan diadang oleh sekelompok orang termasuk pelaku berseragam BRIMOB hingga terjadi pengeroyokan. Akibat kejadian ini, staf KLH dan seorang wartawan terluka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi meringkus salah satu otak pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di rumahnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hingga kini polisi telah menangkap 15 terduga pelaku, termasuk otak pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Anggota Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya mendatangi rumah salah satu otak pembunuhan kepala cabang BUMN Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Rumah ini diketahui milik salah satu otak pelaku pembunuhan berinisial C. C diduga merupakan aktor intelektual penculikan dan pembunuhan bersama dengan pelaku Dwi Hartono yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah. Hingga saat ini polisi menangkap 15 orang yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Polisi juga membenarkan otak pembunuhan ini merupakan pengusaha bimbingan belajar online. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Kini polisi masih terus mendalami peran masing-masing dari 15 pelaku yang ditangkap, termasuk motif pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya, nama Dwi Hartono mendadak menjadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, pemirsa, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Dwi Hartono ditangkap bersama 2 pelaku lain, yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas, kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang, diantaranya properti, perkebunan trading, pendidikan e-commerce, fashion, hingga skincare. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal.
Total sudah ada 15 orang yang ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan apa motif pembunuhan Ilham Pradipta. Apakah terkait masalah pribadi, utang piutang, atau urusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang BUMN Adrianus Agal mengungkap ada keterlibatan oknum aparat dalam kematian Muhammad Ilham Pradipta. Dalam kematian Kacap tersebut, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni bertugas mengintai, menculik, dan mengeksekusi. Pengacara tersangka pembunuhan Kepala Cabang sebuah bank, Adrianus Agal, mengungkap adanya pembagian tugas dalam kasus kematian Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Adrianus menyebut ada 3 klaster dalam aksi kejahatan yang menewaskan Kepala Cabang tersebut. Ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Pengacara tersangka juga menyebut ada keterlibatan oknum di balik tewasnya Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Menurutnya, oknum tersebut berinisial F. Ada perintah dari oknum yang namanya F, itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Jasad Kepala Cabang BUMN Ilham Pradipta ditemukan di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah menangkap 15 orang dalam kasus ini. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum dengan maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menyita mobil mewah dari penggeledahan rumah dinas ex-Wamenaker RI Immanuel Ebenezer. Dalam penggeledahan itu, penyidik juga menemukan 4 ponsel di plafon rumah. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK sita sejumlah barang bukti, salah satunya mobil mewah berwarna hitam yang diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IHG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Rencananya, penyidik akan membuka isi ke-4 ponsel itu dan melakukan pemeriksaan terhadap Noel untuk dilakukan konfirmasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setia. Indra, apakah ada barang bukti lain yang disita oleh KPK? Baik, selamat malam Randy dan juga pemirsa. Dapat informasikan bahwa hari ini memang penyidik KPK melakukan penggeledahan lanjutan terkait kasus
Kemenaker ataupun Wakil Kemnaker ini terkait kasus dugaan pengurusan di K3 yang mana memang pada hari ini hasil penggeledahan di kediaman rumah ex-Wamenaker ini Immanuel Ebenezer, ini KPK berhasil mengamankan 2 unit kendaraan mewah begitu, yang mana salah satunya ini kendaraan hitam bahwa ada Alphard, Toyota Alphard, dan sudah dirilis ke awak media tadi siang, Reni dan juga pemirsa, bahwa ada satu lagi, ini ada Toyota Land Cruiser, namun belum dirilis oleh pihak KPK yang mana masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Adapun juga Reni dan juga pemirsa, bahwa kita ketahui bersama, ini hasil penggeledahan yang dilakukan pada hari ini, KPK juga yang unik ini menarik bahwa KPK juga berhasil mengamankan barang bukti yang mana ini ada 4 handphone begitu yang mana diletakkan di atas plafon rumah, dan ini juga nantinya akan sudah amankan atau pihak penyidik KPK untuk nanti diproses penyidikan lebih lanjut. Dan kalau kita bahas total, Reni dan juga pemirsa, bahwa pekan lalu ini dirilis total kendaraan dari hasil kasus Wamenaker ini total 22, namun pada hari ini ditambah 2, jadi total keseluruhan ini menjadi 24 dari hasil sitaan dari KPK terkait kasus sertifikasi K3 yang dilakukan oleh Wakil Kemenaker. Dan dalam hal ini juga bahwa KPK juga telah menetapkan 11 tersangka, salah satunya ex-Wakil Menteri Kemenaker Immanuel Ebenezer, dan 10 tersangka lainnya, yang mana ini dari 14 orang terjaring OTT, namun yang ditetapkan sebagai tersangka ini ada 11 orang begitu. Dan nantinya ini yang menarik, penyidik juga akan mendalami lebih lanjut terkait alasan dari temuan 4 ponsel ini. Nantinya untuk kenapa alasan si Immanuel Ebenezer ini meletakkan 4 ponsel di atas plafon, dan ini menjadi poin penting bagi pihak penyelidik lebih lanjut dalam proses kasus penyidikan dari OTT tangkap tangan pihak penyidik KPK terkait pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang dilakukan oleh ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan kalau untuk barang bukti lainnya, Reni dan juga pemirsa, bahwa sementara ini baru hari ini 2 tambahan saja, dan nanti mungkin kita update kembali terkait apakah penemuan nantinya, apakah nanti juga ada tersangka lainnya yang terlibat. Nanti juga kami akan informkan kembali, yang mana nantinya 4 ponsel ini akan apakah menjadi kunci terkait tindak lanjut dari penyidik KPK yang nantinya akan untuk membuat lebih jelas begitu terkait kasus penyidikan terkait OTT di Wamen Kemnaker Immanuel Ebenezer. Demikian. Baik Indra, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah dinas dari Noel begitu. Sudah diketahui belum ada 4 ponsel ini milik siapa saja? Tadi kami juga sempat mewawancarai juru bicara KPK, yang mana kalau terkait 4 ponsel ini memang diduga sementara dugaan dari pihak penyidik KPK ini milik dari tersangka OTT ex-Kemenaker ini Immanuel Ebenezer, dan nanti memang sifatnya masih dalam proses pendidikan lebih lanjut. Nantinya juga KPK juga akan mencari tahu alasan daripada pelaku ini meletakkan begitu 4 ponsel di atas plafon. Dan kalau terkait posisi mati atau tidaknya ini juga tadi kami juga belum dirilis ataupun diberitahu lebih lanjut, yang mana jubir KPK juga masih menyebut masih proses penyidikan lebih lanjut. Dan terkait Land Cruiser memang ini juga tidak dirilis, Reni dan juga pemirsa, yang mana baru dirilis di awak media pada siang hari ini hanya 1 mobil saja, yang mana ini ada Toyota Alphard dengan warna hitam yang tiba tadi pada siang hari tadi. Sementara itu nanti kita akan update kembali Reni terkait apakah nantinya ada informasi terbaru terkait kasus K3 dari Wakil Menteri Kemenaker. Demikian. Dari gedung KPK, selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo buka suara terkait Immanuel Ebenezer menjadi tersangka KPK pertama dari kabinetnya. Sementara itu KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang berjalan daripada berharap amnesti dari Presiden.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal Barajp Boy Nababan yakin Noel tidak akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Sementara itu pengamat politik Ray Rangkuti menganggap salah satu solusi berantas korupsi harus dari pembenahan birokrasi. Jadi tadi belum dijawab tuh, amnesti bakal diterima apa enggak? Ya. Kalau amnesti itu kan hak prerogatif dari Presiden. Iya, menurut Anda. Tapi saya punya keyakinan Pak Jawabannya nggak perlu diplomatis, bakal diterima apa enggak? Tidak. Enggak, oke. Keyakinan Anda aja nih. Ya. Karena apa? Jadi begini. Karena apa tuh? Pak Prabowo selalu berpesan bahwa korupsi itu ujungnya akan membuat sebuah bangsa hancur. Itu berulang-ulang dia sampaikan dalam pidatonya, Bang Aiman. Nah, dengan kejadian Noel, sebenarnya pertanyaan yang pertama yang perlu kita tanyakan adalah angka 275.000 biaya pembuatan sertifikasi K3 itu sudah jalan nggak hari ini? PJ K3, lembaga-lembaga pihak ketiga yang memang mungkin dipasang untuk sebagai jaring-jaring untuk mengumpulkan uang seperti yang bilang Pak Puyono tadi. Arif, ya. Itu hari ini seperti apa? Begitu. Statement dari Kementerian Tenaga Kerja itu apa? Ada nggak kemarin berstatement? Ada nggak kita cek pengurusan sertifikasi K3 itu sudah kembali ke harga aslinya 275.000. Nah, jadi kita jangan juga berkutat. Ini orang Pak Jokowi, ini pembersihan bermuatan politis. Jangan dulu. Nah, ada nggak dampak dari penangkapan Noel, dampak langsung terhadap proses pengurusan sertifikasi K3 hari ini? Yang saya mau mengatakan, kalau model pemberantasan korupsinya tangkap lagi, ini hanya membuat daftar panjang orang masuk ke KPK. Tidak membawa perubahan. Pertanyaannya itu betul. Makanya kan kalau kita mau lihat apakah Pak Prabowo memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, benahi reformasi birokrasinya gitu. Dan itu menurut saya setahun ini setidaknya belum kelihatan. Salah satunya itu adalah efisienkan. Dirampingkan. Jadi bukan dibengkakkan dari 4 tempat, 34. Wamen kalau nggak penting-penting amat, ya nggak perlu ada. Karena begitu ada wamen, harus ada lagi pintu yang harus dilewati.
Ya, kita ke kasus lainnya. Pemirsa, KPK menyatakan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana merupakan langkah awal sebelum memintai keterangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Jabar Banten. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pemanggilan Lisa dilakukan lebih dulu daripada RK. Pemeriksaan Lisa diperlukan untuk menguatkan keterangan terkait barang-barang yang telah disita dari rumahnya. Ia menyebut pihaknya juga mengantongi informasi soal dugaan aliran dana iklan BJB yang diterima oleh Lisa. Sebelumnya usai diperiksa, Lisa Mariana mengaku pernah menerima aliran dana dari Ridwan Kamil. Yang bersangkutan kita minta keterangan terlebih dahulu adalah merupakan langkah awal atau persiapan. Kita juga akan meminta keterangan kepada saudara RK tentunya. Jadi kita harus mempersiapkan keterangan-keterangan dan yang lain-lainnya yang terkait dengan yang bersangkutan. Keterangan terkait dengan barang-barang yang disita dari rumahnya dan lain-lainnya itu sudah kita peroleh. Nah, kemudian ada informasi bahwa juga diduga ada aliran kepada saudara LM ini. Makanya penyidik memanggil saudara LM untuk dikonfirmasi kebenarannya seperti itu. Nanti ini kan baru sebelah pihak nih dari saudara LM, kita akan konfirmasi juga kepada saudara RK. Ya, salah satu koleksi mobil Ridwan Kamil menjadi sorotan publik. Mobil milik ex-Gubernur Jawa Barat yang disita KPK dalam kasus korupsi pengadaan iklan bank tersebut masih tercatat atas nama Presiden ketiga B.J. Habibie. Kita sedang mengumpulkan keterangan-keterangan di mana nantinya pada saat yang bersangkutan kita panggil, ya keterangannya sudah, informasinya sudah banyak yang akan kita tanyakan. Mobilnya itu beli di Ilham. Di mana? Mobilnya beli di Ilham Habibie itu. Kalau tidak salah, karena itu yang menjadi nilainya itu adalah saya tidak tahu apakah itu mobilnya berada di siapanya, tapi yang menjadikan bernilai. Kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papanya. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Tim hukum Roy Suryo CS mengecam pernyataan Rektor UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Pernyataan Rektor UGM dianggap terlalu cepat menyimpulkan dan bisa mengganggu proses penyidikan kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya yang kini masuk penyidikan. Ahli digital forensik Rismon Sianipar menanggapi pernyataan UGM yang menyebut ijazah Jokowi asli. Rismon menilai UGM terlalu cepat menyimpulkan keaslian ijazah tanpa menjelaskan detail akademik secara menyeluruh. Rismon pun menyinggung tidak adanya lembar pengesahan di ijazah Jokowi. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu, sementara universitas swasta saja ya yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM. Sementara itu, pengacara Roy Suryo CS Ahmad Hosinuddin menilai pernyataan UGM justru mengganggu proses penyidikan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia pun mengecam pernyataan UGM tersebut. Saya tegas ya mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, yang materi BAP itu boleh saja dikabarkan kepada publik sebagai bagian dari keterlibatan UGM untuk memverifikasi data-data yang ada di internal UGM. Kasus ijazah Jokowi kini tengah masuk penyidikan. Sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi. Namun demikian, Polda Metro Jaya belum tetapkan tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Rektor UGM Ova Emilia menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun pihaknya tidak bertanggung jawab terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial.
Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Ova Emilia mengatakan UGM telah menyerahkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat wisuda 19 November 1985. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya bertanggung jawab untuk itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti yang betul ya. Sementara terkait foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial, UGM menolak bertanggung jawab. Sebab menurut UGM, ijazah menjadi tanggung jawab individu setelah diserahkan pihak kampus. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu orang tua korban editan foto asusila di Cirebon, Jawa Barat jatuh pingsan. Ia tak terima anaknya menjadi korban, sementara beberapa orang tua korban lainnya menangis di hadapan orang tua pelaku. 3 pelaku yang juga merupakan siswa SMA menggunakan teknologi AI membuat foto dan video porno menggunakan wajah para korban. Foto dan video itu kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Puluhan orang tua korban yang merupakan siswi sebuah SMA di Cirebon ini menolak damai dengan pelaku dan memilih melaporkan kasus ini ke polisi. Atau gimana? Iya, jadi untuk dengan kita lakukan pelaporan ini nanti untuk efek jerah juga buat yang lain bahwa perbuatan ini tidak boleh dilakukan walaupun itu masih di bawah umur. Untuk kondisi mau dilaporkan Kang Vega? Nanti nunggu pihak orang tua karena lagi sakit terus. Psikologis korban sendiri, para korban pasti trauma ya gitu kan. Usai mendapat laporan, polisi pun langsung menggelar penyelidikan. Sejumlah pihak termasuk korban telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Jadi dari Sabtu juga, Minggu sampai hari ini juga kita udah ada kedatangan korban, udah ada yang bikin laporan juga. Hari ini juga kita udah lakukan pemeriksaan terhadap korban-korban ataupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Sementara itu, para korban kini mengalami trauma karena foto hasil manipulasi AI ini tersebar di sejumlah media sosial. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh menyusul disahkannya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh oleh DPR. Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Hadir dalam paripurna Menteri Agama Nazaruddin Umar dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Sebelum disahkan, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menyampaikan sejumlah poin substansi dalam rangka memperkuat pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sementara Menteri Hukum mewakili Presiden menyatakan menyetujui pengesahan RUU Haji dan Umroh menjadi undang-undang sebagai landasan perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah, saya sampaikan tadi terima kasih kepada semua jajaran yang sudah menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji, bahkan ini kan terobosan baru dan satu keputusan antara DPR dan pemerintah mengambil langkah bahwa haji ini bukan ngurus orang sedikit karena di sana ada haji dan umroh dan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan tadi terkait ekosistem hajinya. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Zumi Dasko Ahmad buka suara soal polemik tunjangan rumah anggota DPR 50 juta rupiah per bulan. Ya, Dasko menyebut tunjangan hanya diberikan selama 1 tahun atau sejak Oktober 2024
hingga Oktober 2025 dan dipakai untuk biaya kontrak rumah selama 5 tahun. Sehingga jika ditotal dalam satu periode atau 5 tahun, anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 600 juta rupiah. Menurutnya, besaran tunjangan tersebut bukan ditetapkan secara sembarangan, melainkan sudah melalui kajian mendalam dari Kementerian Keuangan. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Oleh karena itu, ini kita menyuarakan rasa kecewa. Ratusan mahasiswa turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung Rektorat Universitas Indonesia. Massa membawa poster dan bendera Palestina sembari meneriakkan kekecewaan atas langkah kampus yang mengundang Peter Berkowitz, tokoh yang dinilai pro-Zionis. Aksi berlangsung pada Senin 25 Agustus di lapangan Rotunda UI. Mahasiswa mengenakan atribut berupa bendera dan merchandise Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini satu bentuk yang paling berharga yang bisa dilakukan oleh UI, karena ini menunjukkan sekali lagi bahwa mahasiswa UI itu sungguh-sungguh memahami nama Indonesia di belakang universitasnya, di mana Indonesia itu mendapatkan pengakuan kemerdekaan pertama kali di tahun 45, salah satunya dari komunitas Palestina. 2 poin tuntutan secara umum. Yang pertama adalah kami menolak dan juga mengecam keras perbuatan rektorat terhadap pengundangan Peter Berkowitz yang mana terafiliasi kuat dengan Zionis, dan juga ketika kita background checking memang betul-betul terlihat bahwa Peter ini merupakan sosok pegiat pro-Zionis gitu. Itu yang kita kecewakan. Sementara pihak UI sendiri telah menyampaikan klarifikasi melalui siaran pers. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah mengaku kecolongan dan meminta maaf telah mengundang akademisi Peter Berkowitz pada orasi ilmiah di kegiatan pengenalan sistem akademik program Pasca Sarjana UI. Ya, itu kita kecolongan ya. Terus gimana, Pak? Ya, kita menegaskan bahwa kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Seandainya kita dapat informasi urusan Zionis itu sebelum acara, tentunya itu kita delete dari acaranya. Sebenarnya sebelum diundang seperti apa sih, Pak? Jadi konsepnya itu awalnya sebagai research university, jadi kita mau ada narasumber dari universitas terkemuka di dunia, Stanford, kemudian MIT, akademisi dan praktisi, ya. Kemudian sosial humaniora dan STEM. Sesimpel itu tadinya, dan kita tidak menduga bahwa yang bersangkutan Zionis. Ya. Sampai kecolongan tuh seperti apa itu, Pak? Terus apa yang akan dilakukan oleh UI sendiri, Pak? Ya, tentunya kita sudah menyampaikan kita minta maaf ya atas perilaku ini, dan kemudian kita tegaskan bahwa kita mendukung penuh kemerdekaan dari Palestina. Setelah ini saya akan menemui Duta Besar Palestina dan semua aspirasi yang terkait itu ya kita akan dengarkan. Pemirsa, 5 jurnalis tewas dalam serangan ganda Israel ke rumah sakit Nasser di Gaza. Kelimanya tewas saat bergegas ke lokasi serangan awal bersama tim penyelamat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Camar Hainda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Rene Armsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
5 jurnalis tewas dalam serangan ganda Israel ke rumah sakit Nasser di bagian selatan jalur Gaza pada hari Senin. Menurut saksi mata, Israel melancarkan 2 kali serangan. Serangan kedua terjadi setelah petugas penyelamat dan jurnalis bergegas ke lokasi serangan awal. Akibatnya 20 orang tewas, termasuk 5 jurnalis dari sejumlah media. Kelima jurnalis yang tewas diantaranya Mariam Abu Daga, jurnalis Associated Press, Mohamed Salama, jurnalis Al Jazeera, Moaz Abu Taha, jurnalis NBC, Hossam Al-Masri, jurnalis Reuters, Ahmed Abu Aziz, jurnalis Palestine Today.